Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama aku Aiko. Aku lagi coba bikin podcast horor karena podcast horor itu selalu menarik untuk dibahas. Percaya atau tidak, kita ini hidup berdampingan bersama makhluk lain, termasuk makhluk astral, dan keberadaannya pasti di tengah malam. Inilah tengah malam. Podcast ini diambil berdasarkan dari kisah nyata atau orang-orang yang sudah pernah mengalami kejadian horor. Oke, kita langsung saja bacakan pengalaman horornya. Check it out. Seperti kisah horor satu ini, siapa yang tidak tahu dengan Alas Roban? Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas Roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat buang jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, sopir bis dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Kalian tahu nggak Alas Roban itu di mana? Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung. Mulai dari pengendara motor tanpa kepala, hingga kuntilanak pencari tumbal. Anda bisa bayangin gak sih itu? Pengendara motor tanpa kepala, guys. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ceritanya nih, hantu itu biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Bisa dibayangin dong malam-malam gitu ketemu penampakan tanpa kepala. Terlebih nih, hantu ini tuh suka muncul tiba-tiba. Jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi. Tahu sendiri dong kalau hilang konsentrasi lagi ngendarain motor tuh gimana kan? Apalagi malam-malam. Hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Beredar juga nih cerita bis hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban. Tadi motor, sekarang bis. Cerita keberadaan bis hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara motor itu melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bis mengikuti pengendara motor dari belakang. Bis tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor itu memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal nih banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Nah, benar saja. Saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bis usang terlihat seperti bis tahun 70-an.
Tidak hanya itu, kondisi bis pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Namun, bis tersebut tampak ikut ngegas mempercepat lajunya. Jadi nih bis tersebut itu ngintilin dia di belakangnya gitu, ngikutin. Sampai suatu saat, bis tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Aduh, serem amat sih. Tapi nih, bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bis itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Wah, ini pasti yang jadi pria itu shock berat ini. Bayangin malam-malam di tengah hutan gitu, diintilin, diikutin bis dari belakang, terus ditabrak, terus ngilang bisnya. Dianya gak kenapa-kenapa guys. Parah ini. Nah itu dia sebagian kisah horor dari Alas Roban. Sebenarnya masih banyak cerita horor dari Alas Roban yang belum kita ungkap. Nanti kita akan ungkap di podcast selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya nih, kalau kita mau keluar rumah bepergian gitu ya, jangan lupa untuk selalu baca doa dan juga selalu sopan, jaga sikap dan tutur kata dimanapun kita berada. Sejatinya kita hidup ini berdampingan dengan makhluk lain. Oke? Terima kasih. Saya Aiko, pamit undur diri. Semoga suka dengan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tengah